البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sabi' ba'da sittimi'ah, hadis yang ke-607. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazu, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyun apabila mereka kekurangan bekal di dalam peperangan. Oh, nanti ada ya disebutkan dalam catatan di dalam kalam kalam Imam Nawawi nanti insyaallah. Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau makanan keluarga mereka itu menjadi sedikit di kota. Maksudnya bukan Madinah betul-betul Madinah, tapi apa? Bukan Madinah Nabawiyah, tapi di tempat tinggal mereka, di kota mereka. Jama'u makana indahum, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki, fi saubin wahid, di dalam satu pakaian. Summa qtasamu, lalu mereka membagi-baginya bainahum, di antara mereka, fi ina'in wahid, di dalam satu bejana, bisawiyah, secara rata, secara merata. Fahum minni wa ana minhum, maka mereka termasuk dari golongan saya dan saya termasuk dari golongan mereka. Muttafaqun alaih. Kemudian Imam Nawawi bilang, armalu faraghazaduhum, yaitu kosong perbekalan mereka, au qarabal faragh, atau hampir kosong, hampir habis. Baik, faragha habis atau kosong. Baik. Sekarang di sini Rasulullah SAW menceritakan keutamaan sebagian kelompok. Ini menunjukkan bolehnya menyebutkan keutamaan sebagian kelompok untuk apa? Menjadi teladan, untuk menjadi panutan, untuk diikuti di dalam kebaikan. Baik. Dan ini menunjukkan bolehnya memuji suatu kelompok dengan pujian yang tidak menyebabkan mereka jadi berbangga-bangga, kemudian apa? Jadi besar kepala atau sombong dan sebagainya. Baik. Ma'ruf, orang-orang Asy'ariyun mereka orangnya rendah hati sampai sekarang. Anda dapati orang-orang Asy'ariyun di Yaman itu memang dia nisbatnya ke orang-orang Asy'ariyun, memang orangnya tipenya tawadhu, walaupun ilmunya tinggi, hebat. Tapi apa? Mereka tahu bahwasanya yang di hadapan mereka juga orang yang tidak diremehkan, dan walaupun yang di hadapan mereka adalah junior, mereka akan memuliakan dan seterusnya. Kecuali kalau orang jahat memang akan disikapi keras oleh mereka. Tapi orang-orang yang baik akan disikapi dengan penuh kelembutan hati, penuh kerendahan hati, dan juga pemuliaan dan sebagainya. Sampai sekarang demikian orang-orang Asy'ariyun di Yaman. Baik, kecuali yang belajarnya keliru di negara mana atau jumpa siapa, itu di luar pembahasan tentunya. Intinya memang Asy'ariyun memang bagus, orangnya tawadhu, dipuji mereka tidak akan, insya Allah mereka tidak akan besar kepala. Baik, di antaranya adalah ipar dari Syekh Kamal Al-Adani rahimahullahu taala. Orangnya baik sekali si Abu Ya'qub itu sampai sekarang. Baik. Beliau sekarang satu markis dengan Syekh Zaid Al-Wusabi hafizahullah. Memang teman lama di Damaj sampai sekarang. Baik. Nah, sekarang disebutkan innal asy'ariyyin. Baik, siapa Asy'ariyun itu? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Asy'ariyun ini adalah kabilah yang dinisbatkan kepada Asy'ar bin Adud. Dan ini Asy'ar bin Adud tentunya zaman yang sangat dulu-dulu, nggak tahu zaman Nabi siapa, dulu sekali, beribu-ribu tahun yang lalu. Baik. Makanya keturunannya dikatakan Asy'ariyun. Mereka tinggal di Tihamah. Dulunya lama-lama ya menyebar kemana-mana. Baik. Di Tihamah, di dataran tinggi sampai ke pesisir pantai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mubarakfuri tadi.
Sekarang Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan Asy'ariyun dalam masalah ini, dalam masalah Quran sering disebut-sebut. Dalam masalah ini juga disebut. Dalam masalah jabat tangan juga disebut. Mereka yang pertama kali mensunnahkan berjabat tangan di dalam Islam, dan Rasulullah menyepakati itu. Maka jadi sunnah. Baik. Sekarang di dalam masalah apa? Kedermawanan dan kebersamaan. Innal asy'ariyina idza armalu fil ghazu. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyun jika mereka mengalami kehabisan bekal atau hampir habis di dalam peperangan, maksudnya adalah dalam safar dan sebagainya, di antaranya adalah dalam peperangan, karena nanti dibandingkan dengan ketika mereka di kota sendiri, di tempat tinggal kampung sendiri. Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau ketika di negeri sendiri, di kota sendiri, ternyata makanan untuk keluarga mereka menjadi sedikit. Baik. Ini menunjukkan apa? Yaitu bahwasanya nanti mereka akan membagi sama rata. Ini menunjukkan bahwasanya kedermawanan mereka dan juga kebersamaan mereka, rasa senasib sepenanggungan dan sebagainya istilahnya itu. Ini tidak hanya ketika dalam situasi safar, tapi juga berlaku ketika mereka sudah di kampung sendiri. Jadi ini memang karakter asal mereka. Dalam situasi apapun memang akan nampak mereka itu seperti itu. Bukan hanya dalam suasana safar, bukan hanya dalam suasana ketika di kampung, lalu dalam situasi lain berubah. Tidak, mereka tidak berubah. Dalam situasi apapun memang kalau mereka ada yang mengalami kesulitan, mereka akan saling membantu. Ini karakter mereka. Jelas para sahabat yang lain juga demikian. Tapi manakala ini memang sudah menjadi sesuatu yang sangat menonjol dari mereka, maka merekalah yang disebut-sebut. Tayyib. Apa yang dilakukan? Jama'u makana indahum. Mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki. Walaupun secara umum sudah hampir habis, berarti apa? Masih ada yang memiliki sisa-sisa sedikit-sedikit dan seterusnya. Fi saubin wahid, dalam satu pakaian, yaitu apa? Mereka membentangkan kain. Lalu masing-masing diminta untuk mendatangkan sisa-sisa perbekalan yang ada pada mereka. Kalau bekal dalam safar, demikian pula di kampung. Mungkin apa? Ada pengumuman, ini ternyata si fulan keluarganya kehabisan bekal, mari kita saling membantu. Ini baik, ini bukan minta-minta. Karena apa? Ini syafaat untuk apa? Saudara yang tengah memerlukan bantuan. Tayyib. Maka masing-masing kemudian mengumpulkan. Setelah dikumpulkan lalu bagaimana? Summa qatasamuhu bainahum fi ina'in wahid. Lalu mereka membagi-bagikan di antara mereka di dalam satu ina bejana, atau mungkin dalam satu talam. Tidak harus demikian. Tempatnya atau kotaknya atau bekasnya itu tidak harus berupa bejana tentunya. Ini kalau mereka sedang makan bersama. Lalu tentunya apa? Sebagian dibawa ke rumah karena yang kesulitan adalah keluarga mereka tadi. Cuma ini ketika sedang makan bersama, mungkin ketika dalam peperangan itu, maka memang apa? Mereka dalam satu talam. Lalu apa? Dibagi apa? Dibagi bisawiyah, secara merata. Dan ini diperbincangkan oleh para pensyarah. Lalu bagaimana orang yang badannya besar, dia perlu makan lebih banyak. Bagaimana orang yang dia itu kurus, dia mungkin perlu makan sedikit. Atau yang lain-lain. Istilahnya tiap orang keperluannya tidak sama. Maka di sini ada dua sudut pandang. Dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baji rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Muwatta, yaitu Al-Muntaqa, bahwasanya kemungkinannya adalah maksudnya membagi secara rata itu sesuai keperluan tentunya. Walaupun semuanya tetap mungkin akan sedikit kelaparan, tetapi tentunya yang badannya besar, yang dia tenaganya lebih diperlukan oleh banyak orang, dia perlu makanan sedikit lebih banyak, yaitu sesuai dengan keperluan dia. Yang badannya kecil, tidak terlalu banyak membantu banyak orang seperti orang yang pertama, maka dia makan sedikit. Ini kemungkinan, dan ini pun baik seperti itu. Tayyib. Intinya adalah masing-masing mengambil sesuai dengan kadar keperluan, walaupun nanti semuanya akan kekurangan, tapi paling tidak tidak sampai separah seperti yang sebelum dibagi-bagi seperti itu. Ada yang sampai apa? Ada yang masih punya bekal lebih, ada yang kehabisan bekal dan mati kelaparan, tentunya tidak layak. Maka sekarang semuanya dikumpulkan lalu dibagi-bagi sesuai dengan persentase keperluan dia. Dan ini pun baik. Tayyib.
Ada kemungkinan yang kedua seperti dijelaskan di dalam syarah-syarah yang lain, yaitu betul-betul memang dibuat sama. Jadi terserah orangnya gemuk ataukah orangnya kurus, orangnya besar atau kecil, atau bagaimana. Ini memang dalam situasi sedang susah, bukan dalam situasi sehari-hari, tapi situasi yang memang makanan sudah hampir habis, maka mereka melakukan isar, yaitu mengutamakan orang lain. Sudah masing-masing memang hanya mendapatkan mungkin istilahnya apa itu ya, satu bungkus nasi lemak mungkin, atau satu pinggan nasi goreng, atau hanya setengah, semuanya segitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya betul-betul sawiyah seperti dohir hadis ini. Berarti apa? Berarti yang badannya besar dia perlu makan banyak, kasihan. Iya, memang ini situasi sedang susah, jadi dia melakukan isar. Demi apa? Saudaranya yang sedang betul-betul kehabisan bekal. Dan ini juga mungkin. Lalu prakteknya nanti apa yang harus dilakukan? Ini kembalinya kepada pemimpin rombongan tersebut. Makanya Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji mengatakan ini menunjukkan bolehnya seorang pemimpin safar barangkali, atau pemimpin negeri itu karena sedang di dalam negeri sendiri, di dalam kota sendiri, boleh untuk mengharuskan mereka semua mengumpulkan makanan dalam situasi yang sedang susah tadi untuk melakukan isar. Sudah, Anda mungkin apa? Kebetulan di rumah Anda masih ada banyak makanan, yang ini kehabisan, sudah kita kumpulkan, kita bagi sama-sama rata saja. Karena keadaan memang sedang sama-sama susah. Ya, inilah yang dikatakan isar, yaitu lebih mengutamakan orang lain. Karena situasinya memang sedang menuntut yang demikian. Dan sama saja mau yang ini atau mau yang itu, kembalikan ke ijtihad penguasa. Penguasa yang berijtihad di situ, dan itu boleh. Kemudian intinya apa? Intinya adalah mereka orang yang berusaha untuk membantu orang lain dan sama-sama merasakan lapar sama-sama, kalau kenyang juga sama-sama dalam situasi yang sedang susah macam ini. Maka Rasulullah memuji mereka, mengatakan fahum minni wa ana minhum. Maka mereka termasuk dari golongan saya dan saya termasuk dari golongan mereka. Tayyib. Apa maknanya? Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan apa? Quwwatul ittisal, yaitu betul-betul hubungan kuat antara Nabi dengan orang Asy'ariyun. Kenapa? Karena ada kemiripan. Kita tahu bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau bukan orang Asy'ari, tetapi apa? Beliau sendiri kedermawanannya sudah tidak perlu ditanyakan. Angin aja kalah. Angin yang berhembus rajin itu. Rasulullah lebih rajin lagi dalam bersedekah. Angin kuat berhembus, Rasul lebih kuat dalam masalah sedekah, dan seterusnya. Maka jangan heran apabila Nabi betul-betul termasuk dari golongan Asy'ari, dan Asy'ari termasuk golongan mereka. Bukan berarti nasabnya sama, tapi apa? Manakala karakternya sama, maka mereka jadi apa? Jadi dikuatkan hubungannya oleh Nabi dengan mengatakan fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari golongan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keserupaan akhlak itu mengharuskan adanya apa? Adanya kesesuaian. Yaitu apa? Adanya ikatan. Adapun kalau akhlaknya tidak sama, mereka akan saling lari, jiwanya akan saling menjauh. Tapi manakala akhlaknya sama, karakternya sama, maka mereka menjadi apa? Terhubung. Dan ini adalah keutamaan Asy'ari, bagaimana karakter mereka ternyata sama dengan karakter Nabi. Sama dalam artian jenisnya sama, suka mengutamakan orang lain, suka membantu orang lain, dan seterusnya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat di dalam beberapa case itu. Seperti yang pernah kita lewati dalam masalah perang Khandaq, bagaimana mereka makan sama-sama walaupun apa? Bahan makanan juga sedikit. Lalu Nabi yang dengan kedermawanan beliau mohon kepada Allah agar makanan diberkahi, akhirnya jadi berlimpah-limpah. Ini jelas apa? Mukjizat. Hasil dari apa? Kebaikan beliau dengan rahmat dari Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Tak apa, anggap aja masih PKP. Di majelis Syekh Muqbil banyak para jin-jin yang belajar. Bahkan apa? Jin-jin bilang yang hadir di majelis kami, di majelis Anda lebih banyak dari kalangan jin daripada manusia. Kalau nggak salah dulu para masyayikh cerita macam itu. Jadi boleh jadi malah yang lebih rajin belajar malah muslimin dari kalangan jin. Insya Allah.
Di Syekh bin Baz juga demikian. Ada yang ngirim surat ke beliau, kami masyarakat jin, kami juga banyak yang hadir di majelis Anda, dan seterusnya. Baik, manusia perlu belajar, jin juga perlu belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim.